Shalom. Kita kembali lagi dalam program Rema. Bersama saya, Pastor Samuel. Saya percaya pemeliharaan dan anugerah Tuhan yang begitu besar dan dahsyat dalam kehidupan kita semua. Kita akan membahas bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-8, yaitu air bah surut. Kalau kita membaca kisah ini, saudara-saudara, maka kita menemukan di dalam bagian-bagian firman Tuhan bahwa Nuh berada di dalam bahtera itu kurang lebih 1 tahun lamanya. 1 tahun, saudara-saudara, di dalam bahtera, 1 tahun lamanya terapung-apung di atas air bah. Tidak bisa keluar dari bahtera, dan dia hanya berada di dalam sana. Dan tentunya saudara-saudara, karena ini bencana yang sangat besar dan yang terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah dunia, bencana yang terbesar, saudara-saudara, karena menghapuskan seluruh manusia yang ada di muka bumi, seluruh makhluk hidup habisi semua kecuali Nuh bersama istri, anak-anak menantunya, dan hewan-hewan yang Tuhan bawa naik di atas daripada bahtera itu. Nah, kita melihat di sini, saudara, ayat yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata air samudra raya serta tingkap-tingkap langit. Dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di bagian pertama bahwa Tuhan menghembuskan angin, lalu kemudian terjadilah, saudara-saudara, menutup tingkap-tingkap air, mata-mata air yang tadinya semua dibuka, baik yang di atas maupun di bawah bumi ini, saudara, itu semua ditutup oleh Tuhan, lalu surutlah air itu, saudara. Dan kita melihat di sini bahwa tentu itu menjadi satu anugerah dari Tuhan terhadap Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera itu. Ini menggambarkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa dalam kehidupan ini, sebesar apapun persoalan-persoalan yang ada, sebesar apapun saudara-saudara akan pergumulan-pergumulan hidup, akan berbagai hal menimpa kehidupan ini, orang-orang yang berada di dalam anugerah Tuhan, orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan seperti Nuh yang memperoleh kasih karunia Tuhan, saudara, senantiasa dilindungi, senantiasa ada di dalam pemeliharaan, ada di dalam, saudara-saudara, pengayoman Tuhan, ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Di dalam perahu itu semua tersedia hewan-hewan, makanan-makanan, dan semua di sepanjang 1 tahun itu dia berada di dalam bahtera itu, saudara. Nah, di sini kita melihat, saudara, bahwa orang-orang yang memperoleh kasih karunia Tuhan, kita hanya menikmati, saudara-saudara, semua persediaan di dalam kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia itu semua aman. Di luar dari kasih karunia itu, saudara-saudara, maka yang ada adalah kematian. Kematian melanda semua yang ada di luar anugerah Tuhan. Tetapi sekali lagi, dalam kasih karunia, dalam kitab Mazmur dikatakan, kasih karunia melindungi bagaikan perisai, saudara-saudara. Di dalam bahtera itu ada perlindungan yang tetap dari segala terpaan air bah yang sangat dahsyat dan tidak bisa, saudara-saudara,
untuk dilawan, ditolak, dihindari oleh siapapun. Karena Dia menghapus seluruh yang ada, tingginya melebihi semua gunung-gunung yang ada di bumi, saudara-saudara. Jadi kita bersyukur. Saya ingin mengatakan sekali lagi, kalau badai besar apapun di hidup kita, saudara-saudara, semua akan berlalu. Karena itu, saudara, tetap taat, setia, berada di dalam perahu itu, saudara, di dalam bahtera itu, setia di dalam, saudara. Karena itu adalah perlindungan yang tidak pernah berbohong kepada kita. Itu adalah perlindungan yang pasti, saudara-saudara. Ini semua menjadi gambaran buat kita yang menguatkan apapun pergumulan saudara, apapun saudara hadapi sebagai orang percaya di hari-harimu sepertinya tidak pernah habis. Tetapi selama engkau ada di dalam bahtera itu, selama engkau ada di dalam kasih karunia yang Tuhan telah karuniakan kepadamu, engkau pasti terpelihara. Engkau tidak akan, saudara-saudara, mengalami seperti yang dialami orang yang berada di luar bahtera. Tetapi berada di dalam bahtera membuat aman, saudara-saudara. Semua tersedia di dalam, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, saudara. Bukankah 1 tahun berada, saudara-saudara, di dalam bahtera itu selama pandemi ini ada? Kita tahu bahwa kita terpelihara, kita terlindungi, kita terayomi. Selama saudara taat di dalam kasih karunia itu, menikmati kasih karunia itu, kita tidak perlu takut, khawatir, cemas, saudara-saudara, karena perlindungannya pasti atas kehidupan kita. Badai pasti berlalu. Itu pun salah satu pelajaran dari sini. Sebesar apapun persoalan hidup itu, saudara, dia pasti akan surut pada waktunya. Jadi bersabar. Sabar, saudara. Kalau kita menghadapi apapun dalam hidup ini, kita tidak perlu mengeluh. Tetapi yang dilakukan oleh Nuh, saudara-saudara, dia tetap berdiam diri, ada di dalam bahtera itu, dia hanya menikmati semua kebajikan, kemurahan Tuhan dalam bahtera itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kemudian ketika itu sudah surut, saudara-saudara, dan terkandas bahtera itu di pegunungan Ararat, maka Nuh kemudian beberapa hari kemudian melepas burung. Pertama burung gagak, tetapi burung itu belum menemukan tumpuan kaki. Dia pulang pergi, dan akhirnya saudara-saudara kemudian dia melepas burung merpati, tapi burung merpati itu juga belum mendapat tempat. Dan yang ketiga, hari ketujuh yang ketiga, saudara-saudara melepas lagi burung merpati itu kembali. Burung merpati itu kembali dan membawa sehelai daun zaitun. Dan itu adalah pengharapan, saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah, saudara-saudara, pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan ini, selalu ada sehelai pengharapan dalam hidup kita. Selama kita tetap taat di dalam bahtera, kita tetap, saudara-saudara, di dalam bahtera itu dengan setia, saudara-saudara, kepada Tuhan, tidak keluar dari bahtera, berlindung dalam kasih karunia, karena bahtera adalah gambaran daripada Yesus, saudara-saudara, Sang Juru Selamat satu-satunya atas dosa yang telah menenggelamkan dunia, saudara-saudara, dosa yang telah menghancurkan dunia, dosa yang sedang merusak dunia. Hanya ada satu, saudara-saudara, jalan keselamatan, adalah di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Selama berada di dalam Yesus yang adalah Sang kasih karunia itu, ada dalam kasih karunia perlindungannya, maka kita senantiasa aman. Dan senantiasa, saudara, dalam pergumulan, ada pergumulan yang besar yang sedang menimpa kita, selalu ada sehelai pengharapan. Mungkin itu hanya sehelai, saudara-saudara, tetapi sekali lagi, saudara-saudara, itulah pengharapan buat kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehelai daun zaitun, saudara. Zaitun adalah daun untuk memberi kesembuhan, daun yang
memberikan pemulihan atas kehidupan ini, saudara-saudara. Kita tahu Getsemani, saudara-saudara, adalah di mana Yesus berada di sana. Getsemani artinya oil press, saudara-saudara. Ya, zaitun yang dipres, dan disitulah Yesus berada, dipres. Jadi Yesus adalah zaitun, saudara-saudara, yang ditekan habis, dipres, mengeluarkan minyak yang kemudian itu menyembuhkan, memulihkan kehidupan saudara-saudara. Jadi saudara, kembali menggambarkan kepada kita bahwa sekalipun di tengah pergumulan yang begitu panjang selama 1 tahun lebih, Nuh berada di dalam bahtera itu, ada pengharapan datang. Dan pengharapan itu ada di dalam sehelai zaitun. Pengharapan itu, saudara-saudara, memberikan kehidupan yang baru, bahwa ada kehidupan baru atas bumi. Saya mau beritahu saudara, bahwa kehidupan baru hanya bisa kita temukan di dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang sesungguhnya. Yesus berkata, "Aku datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan." Di dalam ayat Yohanes 10:10 itu ada dua oknum di sana yang berlawanan, saudara. Dia berkata, pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada banyak pencuri di bumi ini, saudara, yang mau mencuri dari saudara. Dia mencuri damai, dia mencuri keselamatanmu, dia mencuri sejahteramu, saudara. Dia mencuri sukacitamu, dia mencuri kebahagiaan rumah tangga, keharmonisan rumah tangga. Dia mencuri kasih persaudaraan, dia mencuri cinta orang-orang, saudara-saudara, dari dunia ini. Ada banyak, saudara-saudara. Itu bisa kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat, para dukun-dukun dan sebagainya. Tetapi bisa juga orang-orang yang tidak percaya di sekeliling, sistem-sistem dunia, saudara-saudara, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Semua itu adalah pencuri-pencuri yang menggoda manusia untuk terus hidup di dalamnya, saudara-saudara. Ya, nah, saudara yang saya kasihi, tetapi Yesus berkata, saudara-saudara, "Aku datang memberi hidup." Hidup yang berkuasa, karena hidup ilahi adalah hidup yang berkuasa. Dan inilah zaitun, buah, ya saudara-saudara, daun zaitun pengharapan kita. Yesus yang datang, dia datang, saudara, dikatakan datang ke dalam dunia ini untuk memberi, bukan mengambil dari saudara. Dia datang untuk memberi. Yesus tidak mengambil apapun dari saudara. Dia tidak mengambil kesehatanmu. Dia tidak mengambil saudara-saudara akan apa yang ada pada saudara. Tetapi dia datang untuk memberi kepadamu. Ada yang mengambil dunia ini. Ketika engkau mulai mengikuti nilai-nilai dunia, maka nilai-nilai dunia akan mulai mengambil dari saudara. Dia mulai mengambil rasa bahagia saudara. Dia mulai mengambil di dalam dirimu, saudara-saudara, akan hal-hal yang indah bersama Tuhan dengan menggodamu dari nilai-nilai dunia, dengan apa yang dunia tampilkan. Engkau mulai tergoda, pikiranmu mulai ke sana, lalu mulai saudara tertarik dan hidup di dalam cara hidup dunia, dan itu menyiksa Anda, menyiksa emosimu, menyiksa perasaanmu, dan bisa menghancurkan rumah tanggamu, menghancurkan hidupmu, model-model hidup dunia. Bukankah banyak itu terjadi, saudara-saudara? Contohnya, ada banyak para ibu-ibu yang tertarik dengan cara hidup dunia, saudara-saudara, yang akhirnya hanya di pikirannya menuntut suaminya untuk uang, uang, uang. Lalu kemudian yang terjadi, saudara-saudara, kehancuran rumah tangga yang akan membawa kepedihan seumur hidup dalam hidupnya yang tidak bisa, dan kehilangan sejahtera, kehilangan kasih, kehilangan cinta, kehilangan keharmonisan hidup, kehilangan kebahagiaan, saudara. Ya, mungkin dia berusaha tampil, hahaha, tetapi dalam kenyataan jiwanya sedang hancur. Karena itu jangan biarkan dirimu, saudara, ditarik oleh hal-hal dunia yang kadang membuat para pria, saudara-saudara, melakukan hal-hal yang tidak benar, menipu, berbohong, korupsi, selingkuh di luar. Oleh karena dia merasa tertolak di rumah oleh istrinya, dan berbagai hal-hal yang membuat hal-hal yang buruk bisa terjadi. Karena itu, saudara-saudara,
firman Tuhan memberi kepada kita. Contoh dalam rumah tangga, istri tunduk kepada suami. Kenapa banyak istri menderita? Karena tidak tunduk. Kenapa banyak istri, saudara-saudara, yang kemudian rezekinya, saudara-saudara, itu menjadi begitu serat, saudara. Rezeki dalam rumah tangga serat, bukan naik tapi turun, karena saudara-saudara tidak ada penundukan diri. Dia bukan menunduk kepada suami, bukan menundukkan diri, tetapi dia nanduk, saudara-saudara. Dan ini yang berbahaya. Para suami dikatakan kasihi istrimu, tetapi dia tidak berdiri sebagai pemimpin yang penuh kasih. Dia berdiri kemudian sebagai pemimpin yang otoriter, saudara-saudara. Mengapa? Karena ini juga tidak mau tunduk. Maka terjadilah hal-hal yang tidak diharapkan, yang bisa berujung kepada kepahitan seumur hidup, saudara-saudara. Nah, karena itu, saudara, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ayo kembali kepada Tuhan. Mari kita tunduk dalam anugerah Tuhan. Karena di dalam Yesuslah selalu ada pengharapan. Walaupun itu hanya sehelai pengharapan. Tetapi saudara, sehelai daun zaitun, tetapi itulah pengharapan yang sesungguhnya. Zaitun itulah penyembuhan yang sesungguhnya, pemulihan yang sesungguhnya. Bukankah saudara, di Taman Getsemani lah darah yang pertama diteteskan Yesus adalah untuk membuat bumi ini lepas dari kutuk. Kutuk yang telah ditaruhkan di atas bumi ini akibat kesalahan daripada Adam, maka bumi dikutuk. Maka Yesus melepaskan darah pertama menetes di atas tanah itu, saudara, adalah untuk menebus bumi dari kutuk. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi janganlah menjadi orang yang sepertinya dituntut lagi oleh tanah yang sudah dilepaskan dari kutuk, seperti masih bekerja seperti orang yang terkutuk. Tetapi bekerjalah oleh karena kasih karunia Tuhan menyertai saudara, melindungi, memelihara engkau. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi, Yesus datang memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Di dalam hidup Kristus, saudara, ada banyak kelimpahan, bahagia, sejahtera, sukacita, dan terlebih keselamatan, saudara. Yang tentunya keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya keselamatan di akhirat nanti, tetapi di dalam keselamatan itu sendiri ada paket di dalamnya, saudara-saudara. Semua berkat ilahi yang kita butuhkan di bumi ini sudah masuk dalam paket keselamatan itu. Karena itu, saudara-saudara, mari tetap, saudara-saudara, menikmati anugerah Tuhan itu dalam hidupmu. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan orang lain, tetapi andalkan, bersandar di dalam Tuhan, dalam kasih karunia sang daun zaitun itu, saudara-saudara, sang pengharapan itu. Jangan anggap remeh, sepertinya sehelai, tetapi itulah sumber pengharapan yang luar biasa. Dan akhirnya Nuh keluar dari bahtera itu, saudara-saudara, menaikkan pujian dan korban kepada Tuhan. Ayat yang ke-20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung-burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi, bahwa ini mengajar kepada kita ketika memperoleh anugerah, ketika kita lepas dari segala hal yang mengungkung kehidupan, ada satu yang membuat kutuk-kutuk berhenti. Ada satu, saudara-saudara, yang membuat tetap anugerah Allah bekerja dalam hidup ini, saudara-saudara. Walau terkadang manusia jatuh di dalam dosa, walau terkadang orang-orang percaya terjebak, saudara, tetapi kasih karunia Tuhan akan terus bekerja dalam diri orang itu. Itulah, saudara, penyembahan kepada Tuhan. Nuh membawa korban persembahannya kepada Tuhan. Kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu, saudara,
selama masih ada bumi takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Inilah yang ada di bumi. Yang menabur akan menuai, saudara-saudara. Ya, ada dingin dan panas, ada kemarau dan hujan siang dan malam, akan terus berjalan bumi ini dengan baik. Oleh karena anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Karena itu saudara, bawalah persembahanmu itu, belajar dari sini, bahwa membawa korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, itu juga hal yang membuat kita menabur dan bisa menuai dalam hidup ini. Ada orang yang ingin mau menuai, tetapi tidak mau menabur adalah hal yang mustahil, saudara-saudara. Nah, karena itu saudara yang saya kasihi, mari kita terus hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, berlindung dalam kasih karunia Tuhan. Walau itu hanya sehelai daun, tetapi itu saudara adalah daun pengharapan. Sehelai itulah yang menjadi pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah pengharapan satu-satunya bagi seluruh umat manusia. Pengharapanmu saudara untuk dipulihkan, dibaharui, direstorasi seluruh hidupmu. Tuhan memberkati. Saya ucapkan salam restorasi.